Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat peternakan. Kali ini kita akan mempelajari Tractus digestivus pada Gallus domesticus. Nah, yaitu sistem pencernaan pada ternak unggas, khususnya pada ayam. Di sini saya sudah menyiapkan preparat berupa sistem pencernaan pada Gallus domesticus. Baik, langsung saja kita mulai ya perjalanan pakan yang dimulai dari cavum oris sampai ke dalam kloaka. Oke, baik. Pertama-tama pakan itu akan dicatuk atau dipatuk melalui rostrum, yakni ada dua bagian rostrum, ada rostrum premaksilar dan ada rostrum dental. Ada bagian atas dan bagian bawah. Nah, nantinya pakan akan dimasukkan ke dalam cavum oris atau rongga mulut. Di dalam cavum oris, pakan akan dibanjiri oleh kelenjar saliva, yaitu air liur yang mengandung enzim amilase yang berguna untuk memecah karbohidrat atau pati menjadi maltosa. Nah, setelah dari cavum oris, maka pakan akan diturunkan atau ditelan atau digultisi melalui esofagus ke dalam crop. Di dalam crop yaitu berfungsi untuk penyimpanan pakan sementara dan juga ada perendaman atau pelumatan pada partikel pakan seperti biji-bijian dan jagung yang nantinya akan mudah dicerna oleh organ berikutnya. Nah, setelah dari crop, pakan akan menuju ke dalam proventriculus. Di dalam proventriculus terdapat asam lambung atau HCl dan enzim pepsinogen. Nantinya asam lambung atau HCl itu akan mengaktifkan enzim pepsinogen yang akan mengubah protein menjadi pepton dan akan dicerna oleh tubuh ternak tersebut. Setelah dari proventriculus atau lambung kelenjar, kita akan masuk ke dalam, pakan akan masuk ke dalam gizzard atau ventriculus. Kalau bahasa sehari-harinya itu empedal. Di dalam gizzard ini akan terjadi proses mekanisme yang sangat kuat. Kita tahu dinding gizzard itu kan sangat berotot. Nah, nantinya pakan akan dilumatkan menjadi partikel-partikel yang sangat kecil dengan bantuan kristal-kristal yang dipatuk oleh paru ayam tadi, yaitu grid namanya. Nah, nanti partikel-partikel pakan yang sudah menjadi kecil akan mudah terpenetrasi oleh enzim-enzim pencernaan di organ selanjutnya. Setelah dari gizzard, kita akan masuk ke dalam intestinum tenue. Di sini intestinum tenue terbagi menjadi 3 bagian utama, ada duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam jejunum ini akan terjadi proses sekresi enzim di mana pankreas akan memberikan enzim amilase, lipase, dan protease. Di mana enzim amilase itu akan memecah karbohidrat atau pati menjadi maltosa atau monosakarida. Lalu enzim lipase akan memecah lemak atau lipid menjadi asam lemak atau gliserol, dan enzim protease akan memecah protein menjadi asam amino. Setelah dipecah di dalam duodenum, maka pakan akan masuk ke dalam jejunum. Di dalam jejunum akan terjadi proses penyerapan mikronutrien yang sudah dipecah di dalam duodenum tadi. Di sini akan menyerap asam amino, asam lemak atau gliserol, dan monosakarida atau maltosa tadi yang sudah dipecah di dalam duodenum. Nah, setelah dari jejunum, maka pakan akan masuk ke dalam ileum. Di dalam ileum ini akan terjadi penyerapan mikronutrien yang belum tercerna di organ sebelumnya, yaitu jejunum, dan juga akan ada reabsorpsi air, yaitu penyerapan air di dalam ileum. Nah, setelah dari ileum, maka pakan akan masuk ke dalam intestinum rasum. Intestinum rasum di dalamnya itu ada cecum atau seka, kolon, dan rektum. Di dalam seka nantinya akan terjadi proses mikrobiologis di mana seka akan memberikan mikrobia berupa selulolitik dan hemiselulolitik yang akan menghasilkan enzim selulosa dan hemiselulosa untuk mencerna serat yang belum tercerna. Nantinya yang bisa tercerna itu akan dijadikan VFA atau volatile fatty acid yang akan dinaikkan kembali ke dalam ileum dan akan diserap, dan yang tidak terserap itu akan dibuang atau diteruskan dari seka ke dalam kolon. Nah, nanti dalam kolon ini akan terjadi proses penyerapan vitamin, air, dan mineral. Dan juga ini sebagai bentuk atau tahap pertama pembentukan feses pada ternak tersebut. Nah, setelah dari kolon, maka akan masuk ke dalam rektum. Rektum ini adalah tempat pemberhentian sementara feses atau urin.
Dan setelah itu, ketika galus-galus domestikus ingin mengeluarkan ekstrakta atau feses, maka akan dikeluarkan melalui kloaka. Nah, begitu ya teman-teman. Mungkin itu saja penjelasan mengenai traktus digestivus pada galus-galus domestikus. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat peternakan di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.